شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua yang begitu banyak, yaitu kenikmatan Islam dan kesehatan. Dan tak lupa juga kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya dan keluarganya serta pengikutnya hingga hari akhir nanti. Sebelum khatib menyampaikan risalahnya, khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan khusus dan umumnya kepada bagi jamaah semua agar kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Sebentar lagi kita akan kedatangan dengan bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Dan bagaimana kita akan menyambut kedatangan bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran dan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembela yang hak dan yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 185. Sebelum kita menjauh dalam pembahasan ini, alangkah baiknya kita mengetahui definisi puasa itu sendiri. Shaum artinya puasa. Dari segi bahasa bermakna imsak, yaitu menahan, dan secara syar'i ialah bermakna menahan diri dari sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari, yang disertai dengan niat. Adapun hukum puasa, segenap umat Islam telah ijma' bahwa puasa di bulan Ramadan itu fardu atau wajib, dan dalilnya dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana Ia telah mewajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Dan dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin wa dzakara minha shaum Ramadan." Islam dibangun di atas 5 perkara dan beliau menyebutkan di antaranya ialah puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang tidak berpuasa atau iftar sekalipun satu hari di siang Ramadan tanpa ada yang uzur, maka ia telah melakukan satu dosa besar. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda tentang mimpi yang pernah beliau saksikan. Hatta idza kuntu fi sawatil jabal idza bi aswati shadidatin qultu ma hadhihi al aswat qalu hadha awaw ahli an-nar
ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال قلت من هؤلاء؟ قال الذي يفطرون قبل تحلة صومهم. Sampai ketika aku berada di tengah gunung, seketika aku terdengar suara-suara keras, maka aku bertanya, suara apa ini? Mereka para malaikat membawaku dan menjawab, ini adalah teriakan penghuni neraka. Kemudian ia Jibril membawaku pergi. Seketika itu aku berada di hadapan suatu kaum yang digantung dengan kaki di atas dengan sudut mulut berkoyak. Dari sudut mulut mereka bercucuran darah. Maka aku bertanya, siapa mereka? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum sampai waktunya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Al-Hafiz Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala berkata, sudah menjadi ketetapan bagi kaum muslimin bahwa barang siapa yang meninggalkan puasa tanpa uzur, yaitu uzur syar'i, maka ia lebih buruk daripada pezina dan pejamu khamar. Bahkan mereka meragukan keislamannya dan menganggap zindik dan menyimpang dari agama. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan puasa adalah sesuatu yang agung. Di antara hadis sahih yang menerangkan keutamaannya adalah bahwasannya puasa telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya, dan bahwasannya dialah yang langsung memberikan pahalanya dengan melipat gandakan pahala untuk orang yang berpuasa dengan tanpa batas. Hadis menyebutkan illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, karena puasa adalah milikku dan aku akan memberikannya pahalanya. Riwayatkan oleh Bukhari. Sesungguhnya puasa itu tiada tandingannya. Berikutnya, doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan, yaitu apabila ia berbuka puasa, ia bahagia karenanya, dan apabila ia bertemu dengan Tuhannya, ia berbahagia karena puasanya. Puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat bagi orang yang berpuasa, di mana ia akan berkata, wahai Rabbku, aku telah menghindarkannya dari makanan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Riwayatkan oleh Ahmad. Dan berikutnya, mulut orang yang berpuasa itu lebih baik harum di sisi Allah daripada harumnya minyak kasturi. Dan puasa adalah perisai dan benteng yang paling kuat dari api neraka. Kemudian barang siapa yang berpuasa satu hari fisabilillah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan mukanya dari api neraka sejauh 70 tahun. Dan barang siapa berpuasa satu hari karena semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya ditutup bagi dengannya, niscaya ia masuk surga. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Di surga itu ada pintu yang disebut Ar-Rayyan bagi orang-orang yang berpuasa, dan tidak seorang pun masuk lewat pintu itu selain mereka yang berpuasa. Kemudian berkaitan dengan puasa Ramadan secara khusus, puasa Ramadan merupakan pilar atau rukun Islam. Al-Quran diturunkan di dalam bulan ini, dan pada bulan itu pula terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kaum muslimin rahimahullah ta'ala, apabila bulan Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan pun dibelenggu. Puasa bulan Ramadan sama dengan puasa 10 bulan penuh. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni.
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak orang-orang yang dibebaskan dari api neraka pada setiap berbuka. Dan di antara hikmah dan faedah puasa itu sendiri, yang pertama ialah bahwasanya apabila perut seseorang lapar, maka rasa lapar indera-indera yang lain terhalangi. Dan apabila perutnya kenyang, maka laparlah lisan, mata, tangan. Jadi puasa dapat mematahkan rongrongan setan dan melumpuhkan syahwat dan menjaga anggota tubuh. Yang kedua, bahwasanya apabila orang yang berpuasa itu merasakan penderitaan lapar, maka ia akan merasakan pula penderitaan orang fakir. Sehingga timbullah rasa belas kasih dan ulur tangan untuk menutupi kebutuhan mereka. Karena sebagaimana pepatah mengatakan, berita itu tidak seperti apa yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Dan orang yang naik kendaraan itu tidak akan mengetahui sengsaranya berjalan kaki kecuali apabila ia jalan kaki. Yang ketiga, bahwasannya puasa dapat mendidik dan menumbuhkan kemauan dan menghindarkan diri dari hawa nafsu dan jauh dari kemaksiatan. Karena saat berpuasa kita dapat memaksa tabiat kita dan menyampih nafsu dari kebiasaan-kebiasaannya. Yang keempat, puasa juga membiasakan kita disiplin dan tepat waktu dan mampu menanggulangi keteledoran dan banyak orang jikalau mereka berakal. 5. Puasa juga menampakkan prinsip persatuan di antara kaum muslimin, di mana segenap umat berpuasa dan berhari raya bersama pada bulan yang sama. Kemudian yang keenam, di dalam berpuasa juga terdapat kesempatan yang sangat berharga bagi para dai untuk menyuruh manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada bulan itu hati mereka cenderung ke masjid. Di antara mereka bahkan ada yang masuk masjid merupakan yang pertama kali. Dan ada pula yang sudah lama tidak masuk masjid, mereka sedang berada di dalam suatu kerinduan yang sangat jarang terjadi. Maka momentum ini harus digunakan sebaik-baiknya oleh para dai untuk memberikan nasihat-nasihat yang menyentuh hati mereka dan menyampaikan materi-materi yang sesuai dan bermanfaat, dan disertai dengan tolong menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan. Namun hendaknya dai jangan terlalu tersibukkan mengurusi orang lain hingga lupa dirinya sendiri, hingga seperti lilin menarangi orang tapi membiarkan dirinya sendiri terbakar. Adapun adab dalam berpuasa, di antara adab ini ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Yang pertama ialah berupaya sedapat mungkin untuk sahur dan menundanya hingga di penghujung waktunya. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Yang kedua, segera berbuka. Karena Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah." Orang-orang senantiasa tetap dalam kebahagiaan selagi mereka mendekatkan berbuka. Dan berbuka dengan memakan beberapa buah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Anas yang menuturkan Rasulullah SAW itu biasanya berbuka sebelum melakukan sholat dengan makan beberapa biji kurma. Jika tidak ada kurma, maka kurma matang. Jika tidak ada kurma matang, maka beliau menunggu beberapa teguh air. Dan sesudah berbuka hendaknya mengucapkan bacaan seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, bahwasanya Nabi Muhammad SAW apabila telah berbuka mengucapkan, "Dhahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Dan yang ketiga, menghindari berbicara yang seronok atau yang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth
Maka hari seseorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia berbicara seorang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dan di antara hal yang dapat menghapus pahala kebajikan dan mendatangkan dosa-dosa adalah sibuk dengan nonton atau perlombaan atau film-film dan sebagainya. Sehingga bulan yang seharusnya diisi dengan tahajud, zikir dan ibadah, bagi kebanyakan orang menjadi bulan ngorok atau tidur di siang hari agar tidak merasa lapar dan menyebabkan kelabaikannya sholat wajib dan sholat berjamaah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Kaum muslimin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sekilas mengenai adab bulan Ramadan. Lalu bagaimana kita menyebutnya? Apakah dengan permainan-permainan yang melalaikan, ataukah dengan bergadang setiap malam, ataukah kita kesal dengan kedatangannya dan merasa keberatan? Nauzubillah min dzalik. Seorang hamba yang saleh menyambutnya dengan taubat nasuha, disertai tekad yang bulat untuk meraih sebanyak-banyaknya kebaikan dalam bulan Ramadan, mengisi waktunya dengan amal-amal saleh dan tidak lupa selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita dalam melaksanakan ibadah yang baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allah Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.